Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya Ahmad Fatoni LC MAG, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengampu mata kuliah Nahwu bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 yang diorientasikan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Adapun tema-tema penting yang diberikan dalam mata kuliah ini diantaranya al-kalimah wal jumlah, al-i'rab wal bina, al-jumlah al-ismiyah, al-mubtada wal khabar, dan seterusnya. Mata kuliah ini akan memakan waktu 14 kali pertemuan, terdiri dari 1 CPL dan 12 CPMK. Adapun CPMK yaitu bagaimana di akhir pembelajaran mata kuliah Nahwu ini mahasiswa memahami konsep dasar tentang kata dan kalimat dalam bahasa Arab, lalu mampu mengaplikasikannya dalam aktivitas berbahasa Arab, baik dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bagaimana mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dapat memberikan atau membaca teks-teks keislaman terutama pada harokah terakhir, apakah itu nasab, rofa, jer, dan seterusnya. Sementara sub CPMK dari mata kuliah ini, setiap masing-masing CPMK itu ada tujuannya, yaitu bagaimana pertama misalnya memahami konsep al-kalimah wal jumlah, lalu mahasiswa juga dapat mengaplikasikannya dalam aktivitas berbahasa Arab. Kemudian berikutnya mahasiswa juga memahami konsep tentang al-i'rab wal bina, kemudian mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam aktivitas berbahasa Arab. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan tentang konsep jumlah ismiyah di dalam aktivitas berbahasa Arab, juga memahami konsep mubtada dan mampu mengaplikasikannya dalam aktivitas bahasa Arab. Mahasiswa juga diharapkan juga bisa mengaplikasikan tema-tema pokok lainnya yang saya sebut di awal tadi, lalu kemudian mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kegiatan berbahasa Arab. Terkait dengan penilaian terhadap mata kuliah ini, terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun persentase penilaian 30% untuk sikap, 20% untuk pengetahuan, kemudian 20% untuk penilaian keterampilan umum, dan 30% untuk keterampilan khusus. Berikutnya, mata kuliah ini menggunakan rujukan referensi yang sudah biasa digunakan oleh para penggiat dalam
ilmu nahwu, misalnya menggunakan kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah yang disusun oleh Mustafa Al-Qala. Ya, ini juga ada mulakhas Qawaid Al-Lugha Al-Arabiyah karya Fuad Ni'mah, ada An-Nahwu Al-Wadih Abdul Alim Ibrahim, juga menggunakan salah satu buku referensi yang kebetulan saya tulis sendiri yang berjudul An-Nahwu Al-Mabda'. Khusus buku ini yang kami susun digunakan termasuk bagi mereka yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang ilmu nahwu. Sehingga bagaimana di buku ini sengaja penulis memaparkan bagaimana konsep-konsep nahwu tidak hanya secara teoritis, tetapi banyak contoh-contoh yang begitu lekat dengan keseharian mahasiswa. Dalam arti kata, buku ini menggunakan pendekatan komunikatif, di mana contoh-contohnya digunakan hal-hal, contoh-contoh fenomena yang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, termasuk banyak contoh-contoh yang diambilkan dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terkait deskripsi mata kuliah nahwu yang saya ampu, dan berikut akan kita sampaikan video praktek pembelajaran ilmu nahwu saya secara luring bersama mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhat talabah wa talibat fi bahjati hadha sabah sanadrus ilman nahw. Kama na'rif madatuna al-yawm ilmun nahw wa huwa qawaid li dhabti awakhir al-kalimat al-arabiyyah wa ma'rifati ahwaliha i'raban wa binaan. Kaifa na'rif hal hadil kalimat sahiha atau mukhti'ah. Dengan ilmu nahwu kita akan tahu apakah terutama akhir dari setiap kata itu harokahnya benar atau tidak. Maka definisi nahwu itu adalah ilmun na'rifu bihi an thabti awakhiril kalimat, untuk mengetahui tentang akhir harokah dari sebuah kata. Kalau ilmu sorof itu mempelajari tentang binyatul kalimat, struktur kalimat dan maknanya. Nah, kedua ilmu ini sangat penting di dalam pembelajaran bahasa Arab, dan pagi ini kita akan belajar nahwu, dan kita mulai dari al-maudu al-awwal, yakni al-kalimah. Al-kalimah naquluha bil Indonesia kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu al-jumlah atau al-kalam atau al-kalim, gitu ya. Tapi sebelum itu saya membaca tafadhol ya. Membaca Kasfal Hudur ya. Ini saya membaca presensi dulu. Salman Al-Farisi, Abdurrahman Haris, Yasta'din, baik, Inasa, Zakia Hadiro, ya, Yati Rohayati, Yati Nama Ta'ti, Rahmah Salsabila, Rizka Aulia Syafara, Marido,
Amelia. Hadir. Amelia. Najwa. Hadir. Najwa. Aprisalia Putri. Hadir. Muhammad Al-Farisi. Khairul Anam. Lutfia Hanani. Hadir. Nabila Az-Zahra. Hadir. Yusuf Tirta Ali. Balqis. Hadir. Abdurrahman Alimul Arif. Zaki. Muslimin. Muslimin. Salma. Baik. Ya, kita mulai pada pagi ini. Kita akan membahas, kita mulai dari kata ya. Naquluha bil Arabiyah al-kalimah ya. Al-kalimah. Kelihatan yang di belakang ya. Jadi al-kalimah kata dalam bahasa Indonesia. Wa hadil kalimah tanqasimu ila thalathati aqsam. Al-awwal al-fi'l. Al-fi'l. Al-thani al-ism. Al-thalith al-harf. Jadi ada 3 komponen penting di dalam sebuah kalimat, atau al-jumlah, atau al-kalim, atau al-kalam. Semua percakapan dalam berbahasa Arab, inilah 3 unsur penting yang harus ada: al-fi'l, al-ism, al-harf. Man ya'rif makna fi'l bil Indonesia? Aminah, al-fi'l, ma makna al-fi'l? Kata kerja. Al-fi'l kata kerja. Hanifah, ma makna al-ism bil Indonesia? Kata benda. Al-harf, saya nggak nanya al-harf karena artinya adalah huruf ya, seperti itu. Jadi al-fi'lu, al-ism, al-harf. Kata kerja, kemudian kata benda, dan huruf. Kalau kita membaca pengertian al-fi'l, wa ma yadullu ala syai'in, ala hudusi syai'in, wal zaman juz'un minhu. Jadi kata kerja atau al-fi'l adalah kata yang menunjukkan sebuah aktivitas dan terikat oleh sebuah waktu. Ma yadullu ala hudusi syai'in wal zaman atau al-waktu juz'un min, terikat dengan waktu. Maka kemudian nanti al-fi'l itu ada yang al-fi'lul madhi yang menerangkan sebuah peristiwa di masa lalu. Kemudian ada al-fi'lul mudhari yang menerangkan peristiwa hari ini dan yang akan datang. Kemudian fi'lul amr, kata perintah ya, kata perintah. Kita pengertiannya dulu ya. Kemudian al-ism ya. Ini sudah al-ism, kata benda. Kata benda yaitu ma yadullu ala syai'in wal zaman laisa juz'an minhu, yang menerangkan satu kata benda tetapi tidak terikat oleh sebuah waktu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa ism itu yang menunjukkan apa itu orang gitu ya, termasuk nama orang, menunjukkan binatang, kemudian kata benda, cair, padat, nyemek, semuanya ada di al-ism ya, termasuk ma yadullu 'alal makna ya, ismul masdar ya, ismul masdar. Kemudian al-harf itu adalah sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa kecuali digandeng dengan kata yang lain, itu al-harf ya. Al-harf, walaupun nanti harf itu ada 2 macam, ada harf yang bermakna seperti ala, fi dan lain-lain, tapi ada huruf yang tidak bermakna seperti huruf lam, huruf kaf, gitu-gitu, itu huruf yang tidak bermakna. Baik, saya memberikan beberapa contoh dari al-fi'l, kata kerja ya. Misalnya apa ya? Misalnya yadhabu, yadhabu.
pergi. Apalagi Salman ya, Salman yaqra'u ya, yaqra'u. Yaqra'u yadhabu, pergi, yaqra'u membaca. Ini kata kerja ya, kata kerja. Kemudian al-ism ya, al-ism misalnya nama orang ya, nama orang, terus apalagi nama hewan. Misalnya muslimin bisa ngasih contoh ism ya, nama orang atau nama hewan. Benda aja Ustaz. Hah? Benda aja. Benda? Ya. Boleh, silakan. Saburatun. Hah? Saburatun. Saburatun ya. Saburatun. Kalau penghapus bahasa Arabnya apa ya? Mimsahatun. Hah? Mimsahatun. Mimsahatun. Apalagi tolasatun. Apalagi ada lagi enggak? Mimsahatun ya, penghapus. Mimsahatun. Kalau huruf banyak, ada qad, ada lam, ada min, ila, ala, dan seterusnya. Nah, inilah komponen-komponen dalam sebuah kalimat bahasa Indonesianya ya, atau al-jumlah akan terdiri dari 3 unsur. Salah satu anasir al-fi'l, ism, al-harf. Sekarang kita mencoba meletakkan unsur-unsur kalimat ini dalam jumlah al-mufidah, dalam sebuah untaian kata yang sempurna ya. Misalnya yadhabu Ahmadu ilal jami'ati. Ahmad pergi ke kampus. Yadhabu Ahmadu ilal jami'ati. Sekarang ayin, ainal fi'l wa ainal ism wa ainal harf ya. Sekarang saya tanya, mana fi'il dari yadhabu Ahmad ilal jami'ah? Yadhabu. Yadhabu. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian sekarang isim. Isim mana? Ahmad. Apalagi? Nah, jadi di sini ada 2 isim, 1 fi'il. Kemudian ila adalah huruf ya. Ini ila adalah huruf. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi mudah ya bisa dipahami, dan kebetulan buku ini memang disusun dengan berikan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian kalian ya. Inilah yang namanya pendekatan komunikatif. Selain dari percakapan sehari-hari yang mudah kita jumpai, juga diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabawi. Ini salah satu cara dari penyusun buku ini untuk memudahkan bahwa ilmu nahwu adalah materi yang mudah dan tidak lagi menjadi monster yang mengerikan ya. Insya Allah dengan belajar ilmu nahwu ini kalian akan tahu apakah harokah ini benar atau salah. Itu harus menguasai ilmu nahwu ya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada, mumpung ada waktu ya. Silakan. Paham ya? Muslimin paham ya? Mas Jaki paham? Insya Allah paham ya? Paham. Jadi tema kita hari ini al-kalimah. Inti daripada mata kuliah nahwu ini harus banyak latihan. Maka tadribat di buku ini kalian tidak hanya dipandang saja, tetapi juga butuh latihan. Maka di sini ada tadribat yang bisa kalian kerjakan ya, di rumah atau di mana saja kalian kesempatan untuk supaya tidak lupa materi yang kita terima pada pagi hari ya. Oke. Ini masih ada waktu ya kira-kira ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukup sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mudah-mudahan sehat semua. Selamat menjalankan ibadah puasa yang bagi yang berpuasa dan dimudahkan segala urusan kita. Demikian kita jumpa lagi yang akan datang. Naltaqi fil usbu al-qadim bi masyiatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam